Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Mataram, program studi sosiologi angkatan 2014. Kami dari kelas sosiologi B dengan anggota saya sendiri Iklimah, Ismayanti, Nadia Masyarah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait teori birokrasi untuk tugas mata kuliah sosiologi organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rosyadi Syahidi. Sebelum kita membahas mengenai teori birokrasi, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Menurut Jonathan, teori ialah suatu proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Lanjut ke organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu. Teori birokrasi. Teori birokrasi termasuk ke dalam teori organisasi klasik yang dikembangkan oleh Max Weber. Birokrasi menurut Max Weber adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi sendiri merupakan struktur tatanan organisasi, bagian pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya itu pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan militer. Fungsi dan peran birokrasi. Fungsi birokrasi: 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksanaan pembangunan yang profesional. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Peran birokrasi: pertama itu sejalan dengan tujuan pemerintah. Kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan proporsional. 4. Menjalankan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek teori birokrasi. Teori birokrasi. Objek utama teori birokrasi ialah untuk menjadikan sebuah organisasi lebih cakap dan segala urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ciri-ciri atau struktur birokrasi yang dianjurkan oleh Weber sebenarnya mencapai ke arah organisasi yang lebih efisien dan sistematik. Kewujudan sistem kawalan yaitu peraturan yang ditetapkan adalah bertujuan untuk mengawal seluruh struktur dan proses organisasi. Pengawalan ini juga memerlukan pengetahuan dan teknikal ke arah mencapai pencapaian yang maksimal. Tujuan diwujudkan sistem hierarki dalam organisasi birokrasi adalah untuk membina sistem rantai arahan yang tersusun. Dengan adanya hierarki ini, segala rancangan dapat disatukan dan pemusatan pembuatan keputusan dapat dijalankan. Begitu juga dengan halnya adanya pengkhususan setiap jabatan dalam organisasi dapat dijalankan fungsi mereka masing-masing. Teori birokrasi. Teori birokrasi ini mempunyai kekuatan yang tersendiri. Walaupun teori ini sering dikaitkan dengan berbagai stereotip negatif, namun teori birokrasi ini juga memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber daya. Menurut Carter, terdapat 3 pertimbangan yang diambil kira dari teori birokrasi, yaitu kebertanggungjawaban, kedua hierarki dan definisi kebertanggungjawaban, dan ketiga penyediaan untuk kerja. Teori birokrasi.
Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah red tape. Istilah ini merujuk pada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada suatu urusan atau proses. Kelemahan kedua yaitu organisasi yang mengamalkan sistem lebih cenderung kepada pengurus berbentuk penguasaan kuasa atau oligarki. Kelemahan teori yang ketiga yaitu timbulnya ketidakcakapan. Kelemahan yang keempat yaitu birokrasi dilihat sebagai bentuk organisasi yang mengembung. Istilah mengembung diberikan oleh Parkinson terhadap birokrasi. Faktor yang mempengaruhi birokrasi yang pertama, faktor budaya dan perilaku koruptif yang sudah berlembaga. Yang kedua, faktor individu. Perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas. Yang ketiga, faktor organisasi dan manajemen meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Faktor keempat, politik, ketidaksetaraan, faktor birokrasi dengan faktor politik dan faktor hukum. 3 tipe birokrasi Weber. Yang pertama yaitu tipe ideal historis, yang kedua yaitu tipe ideal struktur atau dominasi, yang ketiga itu tipe ideal tindakan sosial. Potret birokrasi Indonesia. Organisasi, struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi. Hukum dan peraturan perundang-undangan kontradiktif dan ambigu. Sumber daya aparatur masih integritas. Business proses dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi. Mindset dan kultur set tidak inovatif, tidak memiliki semangat perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan kesimpulan dari organisasi birokrasi. Contoh dari organisasi birokrasi yaitu bisa kita lihat dari pemerintahan kita yang sekarang. Pegawai pemerintah mengerjakan pekerjaannya secara individu, namun mereka akan berpatokan pada aturan yang ada. Jadi mereka mengerjakan sesuatu, tidak memutuskan sesuatunya itu dengan keputusannya sendiri, namun berpatokan dan dengan acuan dan peraturan yang ada. Baik, kesimpulannya di sini yaitu organisasi birokrasi adalah suatu hal di mana itu menjadi acuan atau peraturan yang ada. Jadi di sini bisa kita ibaratkan birokrasi dengan lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas ketika kita sedang berkendara kita harus stop ketika kita melihatnya. Namun itu akan membuat perjalanan kita ke tujuan akhir agak sedikit melambat. Tetapi hal tersebut akan membuat kita terhindar dari bahaya seperti adanya kecelakaan dan lain-lain. Begitu juga dengan birokrasi. Birokrasi diciptakan untuk kita agar berhati-hati dalam memutuskan suatu masalah. Jadi birokrasi itu seperti rambu-rambu ketika kita akan memutuskan suatu masalah, di sana akan dilihat dan disaring atau difilter sehingga sesuatu pekerjaan yang ada